Anyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Haniashi. Piung 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 piung. Masih tetap di cerpen yang sama. Kali ini Backstreet Cinta Setengah Hati dari sudut pandang Chani. Siang ini sepertinya Julia mengetahui kalau aku suka dengan Evan. Ini hanya firasatku saja. Ketika dia sedang main surat-suratan di rumahku, ada adiknya dan adikku juga. Tanpa aku ketahui, Julia menulis surat atas namaku dan mengirimnya melalui adikku dan adiknya ke rumah si Rifki. Dan celakanya yang menerima adalah ibunya yang super judes, dan terlebih ibunya itu gak suka sama orang miskin macam kita. Itu asumsiku. Malam harinya sepulang kami, aku dan Julia, Risti sedang haid soalnya, dari musola setelah sholat maghrib melewati jalan depan rumah Rifki. Saat itu gerimis cukup rapat. Aku dan Julia yang berlari kecil karena tak membawa payung, tiba-tiba dihentikan oleh seorang bocah kecil cowok yang tak lain adalah adik si Rifki. Dia menjulurkan secari kertas kepadaku. Bocah itu berkata, "Ini balasan dari Mas Rifki." Lirihku bingung. Balasan surat apa? Aku tak merasa mengirim surat. Dan seketika itu juga Julia merebut secari kertas itu lalu membacanya. Selesai membaca, dia langsung menyobeknya dan membuangnya ke dalam genangan air hingga hancur. Hingga sampai saat ini aku tak tahu menau isi surat tersebut. "Ya, surat apa yang kamu kirimkan kepada Rifki dan apa isi balasannya?" Tanyaku penasaran sekaligus heran, tapi Julia tak langsung menjawabnya. "Maaf Chan, mending kamu gak usah baca, nanti sakit hati," jawab Julia. "Kamu kok tega banget sih?" lontarku. Saat itu aku marah dan kecewa sekali pada Julia. Tega-teganya dia seperti itu, padahal sudah tahu watak dari ibu si Rifki. Setelah kejadian malam itu, ibu Rifki menatapku sini setiap kali bertemu. Aku pun menjauhi Rifki dan beralih suka kepada pemuda lain yang tak ikut mengaji, karena katanya malu dengan kami. Akan tetapi kalau ada kegiatan ngaji di luar rutinitas seperti ziarah ke makam wali dan lain-lain, dia ikut. Ya sebenarnya sih cuma kujadikan pengalihan dan perhatian Julia yang semakin mencurigai aku suka sama Evan. Kami bertiga sedang mengumpul bareng di rumah Risti. Karena Risti sudah bekerja, dia jadi jarang kumpul dengan kita. Si Hanif rajin juga ya sholatnya, kalem lagi anaknya, ungkapku mulai bercerita mengenai Hanif. Untuk mengawali pengalihan perhatian Julia, seperti dugaanku, Julia mulai menyerangku dengan menggoda menjodoh-jodohkanku di depan teman-teman Hanif. Sepertinya Julia sengaja agar aku tak bisa dekat lagi dengan Evan, gumamku di hati. Dan itu yang semakin kurasakan. Kini masa remajaku, aku harus mendengarkan orang yang kusukai untuk orang lain demi persahabatanku. Sepertinya Julia iri kepadaku yang bisa dibilang bunga desa karena banyak yang suka kepadaku, tapi aku gak terlalu menanggapinya. Dan banyak pula temanku yang di luaran desa juga menyukaiku dibanding dengan Julia. Julia merasa takut kerebut dan kesaing. Aku mah biasa aja. Aku sih biasa aja, yang penting persahabatan tetap terjaga. Contohnya teman cowokku aku bakal kenalin ke sahabatku itu, dan jadi temanku ya teman sahabatku. Tapi berbeda dengan Julia dan Risti, terutama Julia. Dia punya kenalan teman cowok, baru dia kenal di kerjaan, main ke rumahnya. Dan kebetulan aku juga sedang menuju ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, aku pikir dia bakal ngenalin temannya ke aku, seperti halnya aku. Tapi ternyata tidak. Setelah melihat raut wajahnya yang kurang nyaman akan kedatanganku, aku cepat tanggap dan pulang. Ada rasa kecewa, gak habis pikir.
Kenapa mesti takut kalau temannya suka kepadaku? Ungkapan ini pernah terlontar dari Julia. Aku sendiri gak percaya diri. Setelah beberapa lama, rumor mengenai aku yang suka kepada Hanif sampai ke telinga Hanif. Tiap berpapasan, dia jadi semakin malu. Kasihan dia, padahal aku cuma bercanda hanya untuk mengalihkan kecurigaan Julia. Malah dia jadi semakin malu bertemu denganku. Saat ini aku sudah memiliki pacar yang cakep banget menurutku loh ya. Pada suatu malam tanpa disengaja aku dan Julia bisa berkumpul dengan Hanif CS. Di situ temannya meledek dan Hanif hanya senyum saja. Aku pun ikut meledeknya. Hingga akhirnya Hanif bertanya, "Cak, kamu kalau ditembak cowok maunya gimana?" Langsung terdengar suara sorakan dari teman-temanku. Aku jawab sambil bayangin sinetron. Aku mau cowoknya gentle ya, menemuiku secara langsung, terus berlutut di hadapanku dan bilang aku cinta kamu. Ketawa pecah karena malu. Malam minggu pun tiba. Di rumahku banyak tamu cowok, teman kakakku, masku. Tiba-tiba aku mendapati SMS dari Hanif mengajak ketemuan di depan gang. Aku menghampirinya saat suasana sepi dan benar firasatku. Dia tiba-tiba berlutut dan nembak aku. "Aku suka sama kamu, Cak. Sebelumnya kamu katanya suka juga sama aku," ungkapnya. Aku kaget. Aduh, gimana ya? Saat ini aku masih punya cowok, bukannya aku nolak. Jawabku tak enak hati, takut melukainya. Tapi aku harus katakan sejujurnya kalau sudah punya cowok. Gak masalah, aku mau dijadikan yang kedua atau cadanganmu. Aku sanggup menunggu hingga kamu putus, tegasnya. Waduh, kok doain aku putus sih? Heran bercampur kesal. Kalau diduain kan sakit, gak enak juga, lanjutku. Dan akhirnya dengan berbagai kesanggupannya aku menerimanya dengan segala konsekuensi. Dia gak boleh cemburu. Sebenarnya sih karena kasihan aja biar dia ada status, tapi aku tetap bingung ngejalaninnya. Maklum ya, cinta monyet pada masa remaja itu mendebarkan, lucu, gemes-gemes gimana gitu. Di hari berikutnya aku sudah bisa mengatur jadwalnya dengan kedua pacarku itu. Hanif mengajakku keluar, tapi aku gak bisa karena pacarku yang satunya juga mengajakku keluar. Tanpa disangka di jalan kami bertemu ketika aku sedang berboncengan dengan pacarku dan Hanif juga melihatku. Saat dia sedang berboncengan dengan temannya ada sedikit rasa nyeri di dada. Aku merasakan tak enak hati dan kasihan. Hingga di suatu malam tanpa sengaja kami bisa berkumpul lagi tanpa direncanakan. Di saat Julia dan teman lainnya sedang bergurau, Hanif yang duduk di sampingku berbisik. Ternyata jadi yang kedua itu sakit ya. Makclub dalam hati. Aduh, aku merasa bersalah walaupun dari awal sudah sepakat. Rasanya pengen menyerah. Untuk saat ini aku pengen sendiri dulu ya. Kita jalani saja seperti ini. Kurasakan nyeri di dada. Sepertinya aku tak rela Hanif berkata seperti itu. Ada rasa takut kehilangan. Semenjak malam itu dia tak pernah SMS atau telepon aku. Ingin sekali aku menanyakan kepastiannya atas pernyataan ambigunya. Kenapa aku seperti ini? Bukankah aku terima dia sebatas kasihan? Tapi kenapa seperti ini perasaanku? Bersambung. Nantikan untuk kelanjutannya. Apakah Chani akhirnya menyukai pemuda yang tak diinginkannya? Pemuda yang tadinya dijadikan pengalihannya, apakah dia akan mempunyai perasaan itu? Oke, sampai jumpa lagi di
video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malam.